Halo, berjumpa kembali dengan podcast investasi dari Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membawakan podcast Investment Note bulan November 2020. Seperti biasa, podcast mengenai investasi maupun ekonomi yang kita selenggarakan ini rutin setiap bulannya. Untuk bulan November ini kita akan membahas mengenai event ekonomi yang terjadi di bulan Oktober maupun November, serta prediksi kita ke depan pergerakan market obligasi maupun market saham ke depannya, serta perkembangan dari reksadana yang dikelola oleh PT Indo Sterling Asset Management. Kali ini saya bersama dengan Ibu Triyanti Kussumaning Tias sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management, serta Pak Ibrahim juga sebagai portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Triyanti Kussumaning Tias untuk membawakan podcast bagian pertama. Oke, untuk bagian pertama ini kita akan masuk untuk update ekonomi secara global. Untuk data ekonomi yang rilis bulan Oktober sampai dengan awal November masih seputar dengan pemilu Amerika Serikat, hasil pemilunya, dan juga masalah perkembangan COVID. Update sedikit masalah COVID secara global. Secara global, COVID-19 masih mengalami percepatan. Kalau kita lihat di grafik ini, sekarang yang paling mengalami percepatan adalah dari kawasan Eropa. Sedangkan untuk Asia sendiri sudah mengalami penurunan. Percepatan di kawasan Eropa ini membuat beberapa negara di Eropa kembali menerapkan partial lockdown, seperti di Perancis, Jerman, Ireland, Spain, Norway, Hungarian. Yang perlu dicermati juga dari benua Amerika, terutama Amerika Serikat, pada pekan lalu dan pekan ini terutama, dia mencetak rekor kasus harian tertinggi, yaitu sekitar di 130 ribuan sampai 140 ribuan. Ini yang paling menjadi sorotan market saat ini. Pekan lalu tentu saja kita disibukkan dengan pemberitaan tentang pemilu Amerika Serikat. Nah, dengan hasil sementara pemilu Amerika Serikat dimenangkan oleh Biden, bagaimana efeknya ke pasar finansial dunia. Untuk yang winners-nya sendiri, kalau kita lihat dari Amerika, dari saham, kita lihat mereka mengalami kinerja yang positif, terutama Nasdaq, terutama di sektor teknologi. Eropa juga termasuk Inggris juga positif kinerjanya. Untuk Asia sendiri mewakili pasar emerging market, kalau kita lihat justru masih positif juga, bahkan Indonesia salah satunya yang menunjukkan kinerja yang sangat bagus, 7%. Ini dengan indices dalam dolar, sehingga ini dipengaruhi oleh kursnya juga. Dari currency sendiri, inline dengan sahamnya memang untuk Eropa maupun pound sterling sama-sama mengalami penguatan. Dan untuk Asia sendiri, kita termasuk salah satu juaranya juga, sampai mengalami apresiasi 2,9%. Ini juga menunjang kenapa GCI, indeks saham Indonesia, menunjukkan kinerja yang sangat positif pada pekan lalu. Ini kinerja dari tanggal 2 sampai 6 November ya. Untuk pasar obligasi, lagi-lagi kalau kita lihat, Indonesia termasuk juaranya
yield-nya turun sampai 4,68%. Untuk US juga mengalami penurunan yield, sedangkan Eropa itu nanti dia mengalami kenaikan yield karena memang dengan kemenangan Biden ini, para investor berani mengambil risiko sehingga mereka banyak sell off di obligasi Eropa yang termasuk aset yang aman, masuk kembali ke pasar yang berisiko kembali, seperti salah satunya saham. Kenapa? Makanya sahamnya outperform. Untuk komoditas, pekan lalu juga semuanya emas dan minyak menunjukkan kinerja yang positif juga. Untuk emas sendiri kinerja positif karena dolar nanti kita lihat sebagai losers dia melemah. Biasanya dolar dan emas itu berlawanan pergerakan harganya. Selanjutnya, setelah kita lihat dampak pemilu Amerika Serikat terhadap pasar keuangan dunia, untuk hasil sementaranya memang dimenangkan oleh Biden, tetapi untuk Senat dan House-nya kemungkinan masih tetap terpisah antara Republikan maupun Demokrat. House dikuasai oleh Demokrat, sedangkan Senat dikuasai oleh Republikan. Nah, apa efeknya? Dan bagaimana kebijakannya? Untuk stimulus package, ini salah satu hal isu yang mempengaruhi pasar keuangan dunia yang dicermati oleh para investor. Untuk Biden sendiri, dia mengusulkan 7,3 triliun US dollar untuk stimulus package long term. Sedangkan Senat mungkin setujunya hanya 3-4 triliun, terutama terkonsentrasi pada infrastruktur dan social service spending. Ini sebagai titik tengah di mana mungkin mereka Senat yang dikuasai Republikan tidak menyetujui adanya pemotongan pajak middle class. Sedangkan untuk stimulus yang dalam jangka pendek ini yang sedang dinanti-nanti dan belum setuju juga yang cukup alot, untuk kubu Demokrat sendiri dia mengusulkan 2,2 triliun, sedangkan Republikan hanya 0,5 billion. Banyak analis mungkin memperkirakan nanti disetujuinya di sekitar 1,5 triliun. Untuk kebijakan teksnya sendiri, Biden seperti kita tahu dia berencana untuk menaikkan pajak untuk orang yang berpenghasilan tinggi dan juga menaikkan pajak perusahaan, juga adanya pajak capital gain dan dividen. Sedangkan untuk yang middle class dan yang bawahnya justru dipotong. Sayangnya hal ini kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh Senat yang dikuasai oleh kaum Republikan. Untuk imigrasi, berhubung tidak perlu persetujuan dari Kongres, jadi kemungkinan policy imigrasi yang akan diambil Biden adalah memang policy imigrasi yang lebih longgar, dinilai lebih longgar, terutama untuk visa pekerja asing yang high skill. Dan ini nanti diperkirakan akan membawa banyak tenaga kerja baru ke Amerika Serikat. Untuk trade sendiri, policy dari Biden, banyak analis memperkirakan dia tidak akan langsung mencabut tarif-tarif yang diterapkan ke China pada zaman Trump. Biden sendiri lebih mengambil langkah multilateral. Dia akan memperbaiki hubungan dengan mitra-mitranya seperti Eropa maupun negara lainnya untuk melawan China. Dan ekspektasi investor adalah kalau Biden itu policy di bidang luar foreign-nya dan perdagangannya lebih stabil dan lebih bisa diprediksi, sehingga ini merupakan suatu hal yang positif bagi perekonomian ke depannya. Untuk climate change, bukan rahasia kalau Biden ini sangat mendukung green energy. Jadi dia berencana mereimpose
peraturan lingkungan untuk industri auto maupun power industry. Dia juga mempropose 2 triliun plan to fight climate change berupa insentif kepada perusahaan yang lebih ramah lingkungan gitu, entah switch ke carbon free source of energy, terus juga ke auto manufacturing supaya lebih banyak membuat kendaraan listrik, juga membangun bangunan-bangunan yang lebih ramah lingkungan. Dia juga sudah memberikan indikasi bahwa akan kembali bergabung dalam Paris Agreement untuk climate change. Dia juga berencana memotong subsidi pajak untuk fossil fuel companies. Juga membatasi perusahaan-perusahaan minyak intinya. Tapi kalau untuk yang mungkin cut subsidies atau yang perubahan masalah lingkungan ini akan cukup sulit karena kemungkinan lagi-lagi Republikan sebagai penguasa Senat tidak akan meloloskannya dengan mudah gitu. Dan bagaimana kebijakan Biden dengan divided government-nya Amerika Serikat itu mempengaruhi market untuk komoditas, salah satunya emas. Memang Biden akan diperkirakan mengurangi uncertainty dan volatility dengan kebijakannya mungkin yang lebih stabil. Sehingga hal ini berpengaruh negatif terhadap harga emas. Tapi di sisi lain, kebijakan Biden yang mengambil government spending fiscal stimulus yang sangat besar, juga masih mempertahankan low interest rate, itu akan berpengaruh terhadap pelemahan dolar. Pelemahan dolar ini akan membuat harga emas berkinerja positif, karena dolar dan emas biasanya berkorelasi negatif. Sedangkan untuk minyak sendiri, walaupun Biden mensupport green energy, tapi pasar minyak global itu lebih dipengaruhi oleh demand dan supply secara global sendiri, nggak cuma Amerika Serikat. Untuk IM currency sendiri, nilai tukar negara emerging market itu lebih menguntungkan memang, karena approach atau policy yang diambil Biden yang dinilai lebih predictable atau mungkin lebih soft approach, itu tentu saja membawa investor maupun pengusaha lebih berani kembali berinvestasi ke pasar emerging. Untuk equity, US equity, pemerintahan yang divided, yang masih dikuasai oleh Republikan ini, yang kemungkinan akan menghambat kebijakan Biden maupun kubu Demokrat, akan membawa hal yang positif bagi investor Amerika Serikat karena rencana untuk tax hike, kenaikan pajak maupun kebijakan yang pro-labor itu kemungkinan akan dihambat oleh Senat sendiri. Jadi kemungkinan kebijakan-kebijakan Trump yang dinilai pro-bisnis itu tetap akan ada. Untuk efek ke pasar modal di Asia sendiri, tentu saja akan positif karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya dengan multilateral approach dari Biden, polisi-polisi yang lebih stabil, itu tentu saja membuat investor, pengusaha lebih berani untuk berinvest maupun berinvestasi ke pasar modal Asia atau emerging market sendiri. Salah satu yang paling disoroti diuntungkan adalah misalnya salah satunya India. Karena kebijakan tadi imigrasi yang kemungkinan melonggarkan atau mempermudah visa untuk high skill labor, salah satunya India, terutama terkenal dengan labor tenaga kerja di sektor teknologi, itu mereka akan sangat diuntungkan dengan polisi-polisinya Biden sendiri. Sehingga memang sektor teknologi kemarin berkinerja cukup baik.
Untuk data-data ekonomi yang keluar bulan Oktober sampai dengan awal November lalu, untuk Amerika Serikat sendiri, dari segi bisnis atau usaha, angka PMI kembali mengalami perbaikan di manufacture maupun di bidang services, masih melanjutkan perbaikannya. Di sisi consumer sendiri, retail sales growth-nya kembali mengalami kenaikan. Inflasinya memang masih menunjukkan kenaikan juga dari 1,3 ke 1,4%. Juga housing starts-nya, walaupun sedikit housing starts masih naik, tapi cenderung agak flat. Untuk sisi labor-nya memang unemployment-nya kita lihat berkurang 7,9 dari 6,9. Tapi yang patut dicermati adalah lapangan pekerjaannya yang job creation-nya yang agak melambat. Untuk GDP sendiri kemarin sudah keluar untuk kuartal 3 angka awal atau angka preliminary-nya. Kuartal-on-kuartal positif 33%, membalik dari yang sebelumnya minus 31%, jadi year on year-nya minus tapi masih sangat jauh berkurang dari minus 9 ke minus 2,9. Interest rate-nya tetap flat. Memang kalau ini dilihat dari month-on-month kinerja ekuitas maupun nilai tukarnya ini lebih terpengaruh karena bulan Oktober lebih terpengaruh risk off dari ketidakpastian pemilu Amerika Serikat sendiri. Jadi untuk saham-saham kemarin bulan September ke Oktober memang kinerjanya minus semua. Juga tapi dolarnya mengalami penguatan. Karena dolar dianggap salah satu safe haven. Untuk obligasinya sendiri September ke Oktober yield-nya mengalami kenaikan. Dari sisi Eropa sendiri, karena kasus COVID-nya yang semakin meningkat, ada beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonominya agak terhambat ya. Terutama misalnya PMI service. Karena peningkatan COVID, mereka menerapkan kembali partial lockdown, sehingga ini sangat menjatuhkan PMI servicing-nya mereka dari 48 ke 46, bahkan untuk di UK sendiri dari 56 ke 51. Untuk manufacturing-nya memang masih mengalami peningkatan. Ini juga terlihat dari consumer-nya, seperti retail sales-nya turun, inflasinya bahkan stagnan untuk di zona Eropa. Di British sendiri, inflasi juga relatif flat. Walaupun untuk bulan September retail sales masih naik, kita lihat kalau Oktober sih kemungkinan akan retail sales-nya turun lagi. Unemployment-nya lagi-lagi mereka mengalami peningkatan. Untuk angka GDP kuartal ketiganya sama dengan Amerika, mereka mengalami perbaikannya dari minus 14 ke minus 4, dari minus 21 ke minus 9. Itu memang sudah di-expect bahwa memang kuartal 3 pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dari pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. Interest rate-nya masih sama. Untuk stok sendiri, sejalan dengan yang di Amerika, investor masih risk off karena pemilu Amerika Serikat pada bulan Oktober jadi negatif. Untuk nilai tukar Eropanya melemah, sedangkan untuk Inggris menguat. Untuk yield bond-nya sendiri, Inggris naik dari 0,23 ke 0,26, sedangkan untuk zona Eropa yield-nya semakin turun karena memang bond zona Eropa termasuk Eurozone ini dianggap salah satu safe haven juga. Jadi ketika market risk off, aset-aset yang dianggap safe haven seperti dolar Amerika Serikat maupun bond-nya Eropa, yield-nya akan turun, kinerjanya positif untuk aset-aset yang dianggap safe haven. Untuk dari region Asia sendiri, China menunjukkan
kembali menunjukkan perbaikan di GDP growth kuartal ketiganya. Untuk Jepang belum keluar untuk kuartal ketiganya GDP growth-nya. Dari segi bisnis, kalau kita lihat China masih menunjukkan kinerja positif, sedang Jepang juga menunjukkan kinerja positif dari segi PMI. Sedangkan konsumernya lagi-lagi ada masih relatif flat untuk China, bahkan inflasinya agak sedikit turun di Oktober. Jepang juga retail sales-nya belum pulih. Interest rate-nya masih sama. Untuk obligasinya sendiri, China masih yield-nya naik, sedangkan Jepang juga naik yield-nya. Untuk stock and currency di China dan Jepang, di China kemarin kinerjanya positif, sedangkan di Jepang negatif. Renminbi, mata uang China, mengalami penguatan, begitu juga dengan yen. Untuk commodity price untuk bulan Oktober mix untuk minyak minus 8% karena Eropa kembali menerapkan pembatasan aktivitas, terus juga meningkatnya produksi minyak di Libya sendiri, dan adanya rencana pengurangan produksi OPEC Plus di 2021. Sedangkan kalau batu bara masih flat, minus sedikit karena dari sisi positif ada kenaikan impor Korea Selatan dan adanya pembatasan impor dari China. Tetapi ada isu negatif, China memboikot impor batu bara Australia. Untuk CPO mencetak kinerja yang sangat positif sampai lebih dari 14%. Dia harga tertinggi setelah beberapa tahun. Ini karena terganggunya aktivitas panen di Indonesia dan Malaysia akibat La Nina. Jadi curah hujan tinggi, adanya banjir, jadi aktivitas panen terhambat. Juga adanya kenaikan ekspor dari CPO sendiri. Untuk emas relatif flat, karena memang sudah mendekati berada di level-level tertinggi, dengan adanya bulan Oktober ketidakpastian pemilu Amerika Serikat, maka investor cenderung profit taking dan memilih untuk memegang uang cash. Itu merupakan bagian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ibrahim. Untuk sesi market update selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Sentimen yang bakal menjadi penggerak pasar modal di bulan November adalah situasi politik Amerika Serikat pasca terpilihnya Biden. Yang kedua selanjutnya tentunya masih terkait laju penyebaran COVID, lalu juga perkembangan vaksin dan pengobatan untuk COVID-19, dan yang terakhir mungkin adalah rilis laporan keuangan kuartal ketiga ya, karena beberapa juga banyak perusahaan yang belum rilis laporan keuangan untuk kuartal ketiga. Selanjutnya, ini kinerja indeks saham global dalam mata uang USD. Seperti kita ketahui, secara month to date kemarin, indeks saham untuk negara, khususnya emerging market, itu mengalami rally yang cukup tinggi ya. Bursa regional menyambut positif kemenangan Biden dalam Pilpres Amerika Serikat 2020. Walaupun hasil sementara, hasil pemilu tersebut dinilai tampak ideal bagi pasar karena tidak ada lagi pihak yang mengontrol penuh Kongres Amerika Serikat, seperti perang dagang dengan Tiongkok dan pengenaan pajak yang lebih tinggi kemungkinan besar tidak masuk dalam agenda pemerintahan Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Selanjutnya ini grafik IHSG.
seperti kita ketahui, sepekan kemarin indeks sudah naik cukup tinggi ya. Hal itu dikarenakan yang pertama tekanan jual asing sudah mulai reda. Kalau kita lihat di sini seminggu terakhir itu asing udah mulai mencatatkan net buy, dan yang kedua secara teknikal juga terdapat golden cross antara moving average 60 dan MA 200 yang mengkonfirmasi adanya bullish reversal. Nah, ini tanda-tandanya adanya perbalikan arah tren dari bearish trend menjadi bullish trend. Selanjutnya, nah ini seasonality chart untuk IHSG. Seperti kita ketahui, selama 19 tahun terakhir, indeks itu secara historis selalu mencatatkan kinerja positif, khususnya di bulan Desember. Nah, ini dikarenakan adanya window dressing, dan yang harapannya tahun ini juga akan terjadi ya di akhir tahun. Selanjutnya, untuk indeks sektoral, sektor yang menjadi pendorong IHSG itu ada sektor mining, khususnya sektor saham batubara yang harga batubara yang didorong oleh kenaikan harga batubara. Selanjutnya juga didorong untuk sektor-sektor saham dari saham sektor keuangan seperti perbankan. Seperti kita ketahui bahwa seminggu terakhir tuh asing net buy, dan yang dibeli itu oleh asing besar kemungkinan adalah saham-saham big caps. Nah, salah satunya adalah saham perbankan. Sedangkan untuk sektor yang menjadi pemberat IHSG masih sektor konstruksi dan properti yang minus sekitar 34,34%. Selanjutnya, nah ini ada data yang cukup menarik, yaitu Jakarta Congestion Level, yaitu tingkat kemacetan yang ada di Jakarta. Nah, setelah COVID, tingkat kemacetan di Jakarta akibat PSBB itu cukup turun ya. Dilihat di bulan akhir Maret itu tingkat kemacetan di Jakarta sekitar 10%. Nah, sekarang sudah mulai rebound. Kalau kita lihat jalanan itu pekan ini sudah mulai macet. Terlihat dari bubble-bubble-nya ini udah ke orange-an, mirip dengan level kemacetan di sebelum COVID. Nah, selanjutnya kalau saya bandingkan dengan pergerakan IHSG, terdapat korelasi positif antara level kemacetan dengan pergerakan IHSG dengan korelasi yang kuat di sekitar positif 0,79. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemacetan kota menandakan aktivitas ekonomi kembali menuju normal, sehingga investor menjadi optimis untuk mulai berinvestasi di pasar saham. Kita lihat grafiknya mengikuti untuk tingkat kemacetan dan IHSG. Selanjutnya, dari sisi pelaku usaha sektor real, tapi masih berhati-hati dalam berutang. Kalau kita bisa lihat, loan growth dari perbankan itu masih tumbuh, tapi tumbuhnya sekitar 0,6%. Pertumbuhannya melemah. Bahkan terendah 3 tahun terakhir. Terus juga penerbitan surat utang juga mengalami penurunan sekitar 34,6%. Nah, pertumbuhan kredit menunjukkan perlambatan diikuti oleh penurunan jumlah penerbitan surat utang korporasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaku sektor real belum optimis terhadap perekonomian ke depan, atau perbankan atau debitur seperti bondholder itu belum optimis dalam memberikan kredit. Selanjutnya, ini ada update tentang pergerakan yield
Indonesia Government Bond. Selama 2 bulan terakhir terjadi net buy oleh investor asing di pasar SBN sekitar 31 triliun. Tidak heran minggu-minggu ini yield itu tembus mendekati level 6% untuk tenor 10 tahun. Secara jangka panjang sih trennya mengalami penurunan untuk di semua tenor, khususnya juga tenor pendek yang didorong oleh perlambatan pertumbuhan kredit. Selanjutnya untuk kinerja reksadana akan dibahas oleh Bapak Ponco Utomo selaku Head of Investment Indo Sterling Asset Management. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Selanjutnya mengenai fund performance yang dikelola oleh Indo Sterling Asset Management. Untuk kinerja reksadana Indo Sterling Asset Management pasar uang, per Oktober kemarin, Sen Inception sudah tumbuh 7,71%, sedangkan benchmark di 8,27%. Sepertinya ke depan yield obligasi yang akan turun ini akan mempengaruhi kinerja reksadana berpendapatan tetap seperti reksadana pasar uang maupun reksadana fixed income. Namun bila kita perhatikan performan reksadana pasar uang ini masih lebih kompetitif bila dibandingkan dengan dana kita ditaruh di tabungan di bank seperti biasa. Untuk selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Di bulan Oktober kemarin mencatatkan kinerja Sen Inception sejak 8 Maret di 2019 itu minus 14,48%. Sedangkan indeks harga saham gabungan minus 20,55%, serta LQ45 di minus 19,66%. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, Indo Sterling Equitas Liquid Plus berhasil konsisten di atas benchmark IHSG maupun LQ45. Selanjutnya saya akan coba merecap apa yang telah disampaikan tadi. Yang pertama mengenai update COVID-19 secara global. Di Eropa trennya masih naik dan di beberapa negara di negara Eropa melakukan pembatasan untuk mencegah kenaikan yang lebih masif lagi virus COVID-19. Sedangkan di Amerika juga trennya masih naik penyebarannya. Sedangkan kalau di Asia lebih positif karena lebih cenderung turun penyebaran COVID-19. Selanjutnya update hasil pemilu Amerika kemarin yang dimenangkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Kemenangan Joe Biden ini disambut positif pasar equity maupun pasar obligasi secara global. Rata-rata direspon positif. Namun demikian respon lebih bagus lagi ditampilkan oleh saham maupun obligasi negara-negara emerging market. Pelaku pasar memperkirakan terpilihnya Joe Biden ini lebih akan menstabilkan keadaan perdagangan dunia maupun keadaan ekonomi dunia karena dibandingkan dengan Donald Trump, Joe Biden ini personalnya lebih menghindari kontroversial, berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan Donald Trump selama ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam podcast investasi Investment Note di bulan November. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di podcast dari Indo Sterling Asset Management di bulan Desember maupun podcast mengenai topik-topik yang sedang menjadi acuan pada saat ini. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui email maupun
nomor telepon yang tertera di layar. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.